Setiap orang punya cerita. Bumbaya. Oke, yuk kita mulai baca ceritanya. Hai Kak Bayam, istrinya, dan mas-mas di balik layar. Kenalin, nama aku Nadira. Aku baru umur 18 tahun sih Kak, tahun ini. Hehe. Jujur ini cerita asli dari mamahku ya Kak, yang agak gelo. Langsung aja aku ceritain ya. Aku mau jelasin dulu nih background dari keluarga aku, karena ini kejadiannya di keluarga aku. Aku datangnya dari keluarga yang cukup Kak. Orang ini ya, orang have ya, orang ada ya. Bahkan punya influence lah Kak, bisa dibilang. Ngeri Pak. Orang berkecukupan. Dia ngomong 2 kali, bener-bener have nih ya. Awal ceritanya gini nih Kak, mami aku tuh emang dari dulu agak liar Kak, dibandingkan dengan om-om aku yang lain. Ini maksudnya kakak-kakaknya gitu ya. Sering main ke klub, gonta-ganti cowok. Pokoknya liar deh. Aku aja tuh heran. Sampai ada kejadian dia tuh dihamilin sama pacar high schoolnya. Tapi maksudnya bukan pas mami high school ya, tapi maminya udah umur 25, tapi pacarnya sama cowok dari SMA dia. Bener-bener kacau Kak, mami tuh stres, pacarnya nggak mau tanggung jawab karena malu. Awalnya mami mau inikan bayinya, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia bilang dia mau bertanggung jawab karena dia salah dan anak ini nggak salah apa-apa. Mami deket banget Kak sama nenek, jadi apa-apa dia tuh ceritanya cuma sama nenek. Mami nggak berani cerita ke siapapun, terlebih lagi ke kakek, karena kalau marah kakek tuh bisa kayak orang kesurupan. Mami kan kerja ya Kak, jadi pengurus butik gitu. Jadi mami tuh ambil cuti selama 10 bulan. Cuti apa? 10 bulan. Kita di Jepang apa di Indonesia ya? Cuti 10 bulan anjir. Bukan cuti ya. Berhenti kerja gak sih? Berhenti kerja itu namanya. Mami akhirnya pergi keluar dari rumah, disembunyiin dan di-cover sama nenek. Mencurigakan Kak, memang. Tapi nggak ada yang berani ngelawan ke Mami juga, karena Mami tuh galak Kak. Jadi Mami tuh ngecek kandungan itu sama nenek terus berdua. Dan dia selama hamil nggak pernah ketemu sama kakek atau om-om aku. Kakek aku nanya Kak ke nenek, kalau Nadine tuh kenapa? Oh, nama mamanya Nadine ya. Nadine tuh kenapa? Tapi nenek sama sekali Kak nggak mau cerita. Dan dia cuma bilang, Nadine cuma mau menyendiri aja. Aku mohon kamu ngerti ya perasaan anak kamu. Jadi kakek diem aja. Sampai hari kelahiran tiba Kak. Dia dihandle sama dokter kepercayaan keluarga aku. Jadi emang nggak bakal dilaporin ke keluarga-keluarga aku yang lain. Setelah lahir dan setelah melihat bayi itu, tiba-tiba mami aku ngerasa kalau dia tuh nggak bakal bisa ngejaga anak ini. Pertama, image keluarga kita bakal rusak. Kedua, mami bakal diamuk sama si kakek kalau ketahuan udah ngelahirin anak gitu loh. Jadi mami berpikir untuk ngasih anak ini ke panti asuhan. Iya, mami tahu mami salah, tapi dia udah nggak punya opsi lagi. Semalam sebelum dia ngasih anak ini ke panti asuhan, dia berjanji Kak untuk bakal ngasih uang untuk kebutuhan anak ini setiap bulannya. Akhirnya dia sampai nih ke panti asuhan dan ngasih anak itu ke ibu pantinya. Ibu panti nanya dong, anaknya namanya siapa? Akhirnya si mama ini bilang, nama anak itu Natali.